Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardi Birawinata, NIM 2214-2035, kelas IF 5C. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan antara NMA dan DFA, yang mana untuk materi kuliah teori bahasa formal dan otomata teknik informatika. Dan dosen pembimbing Bapak Sahril Rizal, RIST, MM, dan MKOM. Pada di sini kita perlu pendahuluan dulu apa itu automata. Jadi automata itu model matematika untuk sistem komputasi ya. Jadi untuk digunakan bahasa formal atau dan teori untuk komputasi. Automata itu ada dua, itu yaitu terbagi menjadi dua, NMA dan DFA. NMA itu artinya non-deterministic finite automaton, dan DFA itu deterministic finite automaton. Ini dua jenis model komputasi dalam teori. Otomatis digunakan untuk mempresentasikan bahasa formal. Ini ada pengertian MA. Sebelum kita lanjut ke materi, kita lanjut dulu di sini pertanyaan apa itu NMA. Sudah jelaskan di sini, MA ini otomatan yang memungkinkan transisi untuk simbol masukan tertentu dari suatu state. Jadi karakteristiknya itu suatu state itu bisa memiliki lebih dari satu transisi untuk simbol yang sama. Jadi, transisi tanpa masukan epsilon, transisi NMA, dan bisa memiliki beberapa lintasan yang mungkin valid untuk suatu input, dan jika ada satu lintasan mencapai state final, maka string diterima. Ya, tadi kan ada dua. Pertama NFA, dan ini kita lanjut pengertian DFA-nya. DFA itu Deterministic Finite Automaton. Ini otomatonnya menentukan transisinya dari satu keadaan state ya ke keadaan lainnya dengan cara yang pasti. Karakteristiknya, setiap keadaan cuma memiliki satu transisi, setiap simbol yang dimasukkan. Dan yang kedua itu tidak ada kepastian dalam menentukan langkah berikutnya, nggak ada itu. Dan di situ ada DFA selalu di sini membutuhkan lintasan ya untuk menerima atau menolak stringnya. Ini ada kelebihan dan NMA dan DFA. Kalau NMA itu lebih desainnya lebih sederhana, jadi dan lebih tampilannya lebih kompak dan fleksibilitas dalam transisinya. Nah, perbedaannya dari DFA, kalau DFA ini eksekusinya efisien ya, lebih efisien dan hemat. Transisinya jelas dan terdefinisi, sederhana dalam pengoperasiannya. Ada kekurangan juga, selain kelebihan ada juga sebuah kekurangan. NFA ini kalau eksekusinya lebih lambat, karena untuk lebih sulit implementasi dan memerlukan konversi juga. Kalau DFA ini jumlah state-nya banyak, kalau desainnya lebih sulit ya. Nah, jadi ini perbedaannya NFA dengan DFA, di deterministic versus non-deterministic. DFA memiliki satu transisi per simbol input, sementara kalau NFA memiliki banyak transisi atau tidak ada transisi atau untuk simbol yang sama. Jumlah transisinya kalau setiap state DFA itu harus ya memiliki transisi untuk setiap simbol, sementara di NMA bisa ada 0, bisa ada 1 atau lebih. Nah, ini transition, DFA itu tidak mendukung transisi tanpa input, sementara kalau NMA itu mendukung untuk transition. Jadi beda, kalau DFA itu tidak mendukung transition, kalau NMA itu mendukung. Nah, ini memungkinkan perpindahan state itu tidak perlu lagi melakukan proses input. Nah, kalau untuk kompleksitas implementasinya, kalau implementasi DFA itu lebih sederhana. Kalau sedangkan EPA itu kompleksnya karena bisa ada banyak lintasan yang harus kita uji. Nah, ini ada perbedaannya jumlah state-nya. Kalau DFA ini membutuhkan lebih banyak daripada NFA yang mengenali bahasa yang sama. Jadi DFA itu lebih membutuhkan lebih banyak daripada NFA. Nah, kalau DFA ini memiliki satu lintasan untuk setiap input, sedangkan NFA ini bisa memiliki banyak lintasan. Dan string yang diterima jika salah satu lintasan mencapai state final ya.
Kalau masalah waktu eksekusi, ini waktu eksekusi DP linearnya terhadap panjang input, sedangkan kalau NMA itu bisa lebih lambat ya, karena harus menguji banyak lintasan. Jadi bedanya kalau DPA itu linearnya terhadap panjang input, kalau NMA itu lebih lambat, karena pengujiannya itu banyak-banyak lintasan. Dan bagian NMA ini bisa dikonversi menjadi DFA, tapi proses ini menambah jumlah state secara signifikan. Di sini kita memanfaatkan perkembangan perangkat lunak. DFA itu biasanya digunakan dalam perangkat lunak seperti Lexer. Sementara itu, NFA digunakan untuk pemodelan dan sering dikonversi menjadi DFA untuk dieksekusi. Nah, ini cara penanganan bahasa regulernya, kedua otomata ini mampu ya mengenali bahasa regulernya, tetapi DFA ini lebih sering digunakan dalam implementasi. Sementara untuk kalau DNA ini digunakan dalam konstruksi teoritis. Nah, ini ada bagian dari contoh dari DFA. Pada DFA, setiap state memiliki satu transisi pasti untuk setiap input dari hanya satu state yang bisa dituju. Jadi setiap input 0 atau 1 itu hanya satu state yang bisa dituju. Contoh DFA pada gambar pertama ini memiliki 3 state, Q0, Q1, dan Q2. Jadi untuk saat ini kan setiap inputnya memiliki 3 state dan transisi yang jelas setiap memiliki input. Di sini setiap state itu hanya memiliki satu transisi yang mungkin untuk simbol tertentu. Misalnya dari state Q0 jika diberikan maka input 0, maka akan pindah ke Q1 dan jika diberikan input 1 akan pindah ke Q2. Sifat deterministiknya ini menjamin bahwa setiap saat otomatan hanya bisa berada di satu state. Dan ini contoh dari NMA. NMA ini non-deterministic finite automaton. Pada NMA ini sebuah state bisa memiliki lebih dari satu transisi untuk input yang sama atau bahkan tidak ada transisi seperti kosong. Jadi untuk sebuah input bisa ada beberapa jalur atau tidak ada sama sekali. Contoh NMA pada gambar kedua ini eh, memiliki berapa state termasuk Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4 ya. Ada 4. Berapa state ini memiliki Q0 yang dapat bertransisi ke Q3 atau Q0 sendiri untuk inputnya 0. Karena sifat non-deterministik itu NFI bisa lebih dari satu state, pada saat yang bersamaan, dari suatu string yang diterima, setidaknya satu jalur mencapai state final, misalnya Q0 dan Q4. Jadi ringkasan perbedaannya, DFA itu hanya satu transisi per input di setiap state, selalu ada jalur yang dipilih untuk setiap input, dan lebih mudah untuk mengimplementasi dan lebih deterministik. Kalau NA itu dapat memiliki banyak transisi atau tidak ada transisi untuk input yang sama, bisa berada di sekitar sekaligus untuk bisa bercabang, tetapi bisa sulit juga untuk mengimplementasikan lebih fleksibel dalam representasi logikanya. Kalau DFA itu lebih sedikit sederhana ya, karena ambigu dan jalur transisi, sementara NFA memungkinkan fleksibilitas lebih besar, karena memungkinkan banyak jalur untuk suatu input ya. Baik, itu saja dari presentasi dari saya. Saya Ardi Binawinata, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.